Beberapa ulama, banyak ulama yang mengatakan musik itu haram mutlak. Ya, jadi semua musik itu haram. Haram. Kak Usmut lebih cenderung kepada para netizen yang berkomentar negatif, berkomentar buruk, menghujat, menghina, membuli dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya mungkin bagi manusia, ketika kita menyalahkan orang lain, ketika menghina orang lain, ketika kita menyudutkan orang lain, itu mungkin ada rasa kepuasan, sensasi tersendiri bagi kita. Mungkin makanya senang untuk berkomentar yang ya negatif lah. Tidak ada dampak positif buat yang komentar atau buat yang dikomentari. Oke, kembali lagi di channel Kak Usmut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini subscribernya Kak Usmut sudah mencapai 500.000. Kak Usmut ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Kak Usmut. Nah, di video kali ini, tentunya di video Si Semut, Sinau, Sesarengan Kak Usmut, kita akan membahas sebuah video yang lagi rame. Sebenarnya sudah lama sebenarnya. Tapi berhubung Kak Usmut cukup sibuk, Kak Usmut baru sempat hari ini untuk membahas video ini. Nah, video apa itu? Ini dia. Video tentang santri para penghafal Al-Quran yang menutup kuping ketika antri untuk melakukan vaksin. Menutup kuping karena di sana diputar atau di setel sebuah musik. Bagaimana tanggapannya Kak Usmut? Mari kita bahas di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Sebenarnya dari video ini sangat banyak detail-detail yang ingin Kak Usmut bahas. Tapi mungkin itu terlalu lama. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Usmut hanya ingin membahas beberapa poin-poin tertentu. Yang pertama adalah kita harus support. Support kenapa? Karena mereka sudah melaksanakan atau melakukan vaksin. Karena di zaman sekarang banyak orang yang masih anti vaksin. Ada juga yang melakukan vaksin karena dua hal. Pertama, ingin kesehatan. Ya, karena kesehatan untuk kekebalan tubuh, untuk menambah imun dan menjaga kekebalan tubuh. Yang kedua, untuk syarat-syarat administrasi, karena kalau tidak vaksin tidak bisa melakukan pekerjaan, karena di tempat kerjanya diharuskan untuk vaksin, di sekolahan juga harus vaksin, ingin melakukan perjalanan harus vaksin, ya karena ada tuntutan dan sebagainya. Jadi kita support karena mereka sudah melakukan vaksin. Sebenarnya Kak Usmut tuh tidak ingin membahas ini, tapi ketika melihat komentar-komentarnya, Masya Allah, luar biasa. Banyak komentar negatif, banyak komentar yang jelek-jelek tentang menanggapi para santri tersebut. Tapi sebelum kita berkomentar tentang santri tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui kira-kira alasan mereka apa. Apa alasan mereka menutup telinga karena setel musik di sana? Kalau kita baca komentar, ternyata banyak yang kontra atau banyak yang komentar negatif. Menurut Kak Usmut pribadi, Kak Usmut juga santri, Kak Usmut paham apa alasan mereka menutup kuping mereka. Ada dua faktor biasanya. Ini alasan umum, alasan paling umum santri yang menghindari musik. Alasan pertama, sebagaimana sabda Nabi SAW, layakunanna min ummati, akan datang, pasti benar-benar akan datang dari umatku, aqwamun, sekelompok kaum, sekelompok orang, yastahilluna al-hirra wal harira, akan menghalalkan persinahan, menghalalkan sutra,
wal khamro, dan menghalalkan minuman keras. Yang terakhir, wal ma'azif, dan akan menghalalkan alat-alat musik. Sebenarnya ada sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan musik. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang menghalalkan. Nah, tapi ini sudah sangat lama dibahas oleh ulama-ulama kita, sehingga ada perbedaan pendapat di sini. Beberapa ulama, banyak ulama yang mengatakan musik itu haram mutlak. Ya, jadi semua musik itu haram. Namun pendapat yang kedua juga ada. Boleh. Musik itu boleh bisyurut. Nah, boleh dengan syarat tertentu. Karena ketika ulama menggali hadis itu, ketika ulama digali, diteliti hadis itu yang membolehkan seperti apa, ternyata ada tempatnya tersendiri. Jadi dilihat dari tempat musik itu dimainkan, dilihat dari makna dan tujuan musik itu dimainkan, dilihat dari waktu kapan musik itu dimainkan. Jadi ini sudah sangat lama dibahas oleh ulama kita, dan terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mengharamkan, pendapat yang kedua adalah membolehkan dengan syarat. Ingat, pendapatnya adalah membolehkan, tidak menganjurkan. Oke. Nah, itu mungkin landasan dasar yang pertama bagi mereka menghindari musik. Alasan yang kedua yang sering dipakai anak-anak, santri-santri, para penghafal Quran menghindari musik adalah karena sangat banyak perkataan ulama-ulama yang mengatakan intinya musik dan Al-Quran itu tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah cenderung antara musik dan Quran ini bersatu di hati manusia. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, kecenderungan kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran dan kecintaan kita terhadap musik itu tidak akan pernah bersatu di dalam hati kita. Ketika kita cenderung ke Al-Quran, maka musik itu akan menghindari musik lah intinya. Tapi ketika kita mencintai musik, lebih cenderung ke musik, maka Al-Quran akan hilang dari kita, akan pergi sedikit demi sedikit. Bagaimana juga perkataan Imam Ibnul Al-Qayyim, beliau juga mengatakan sama senada, intinya Al-Quran dan musik itu tidak pernah akan bersatu. Nah, itu dua alasan pokok bagi teman-teman santri yang menghafal Al-Quran sehingga mereka menghindari musik. Entah itu mereka berpendapat haram atau boleh. Biasanya dan hampir semua penghafal Al-Quran pasti menghindari musik. Apakah musik itu mengganggu hafalan kita? Ya, sebelum komentar silahkan dicoba. Misalkan 3 hari kita menghafal sebisa kita, jangan yang sudah dihafal, hafalan baru. Dicari yang tengah surat apa, sebisa kita 3 hari kita hafal berapapun. Hari keempat dites dulu, dites hafalan kita, seberapa kuat hafalan kita. Nah, setelah itu dengarkan musik 1 jam atau 2 jam, terus dicoba lagi hafalannya sorenya. Bagaimana perbedaan hafalan sebelum dengerin musik dan sudah dengerin musik? Silahkan dicoba sebelum kita komentar. Nah, mungkin itu sekilas tentang musiknya. Nah, selain musiknya, Kausmut juga sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, bahwa santri ini, para penghafal Quran ini, mereka melakukan toleransi. Katanya netizen banyak berkoar-koar, toleransi, harus saling toleransi. Lah, ini sebenarnya mereka mencontohkan salah satu toleransi. Coba kita perhatikan di video itu. Di sebuah ruangan, antri untuk vaksin, diputarkan sebuah musik yang bagi mereka itu mengganggu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menutup kuping mereka. Kenapa mereka menutup kuping? Mereka menghargai panitia, mereka menghargai orang-orang di sana yang ingin mendengarkan musik. Kenapa mereka tidak datang ke sana untuk mengatakan, minta tolong matikan musiknya dulu. Nah, itu mereka menghormati orang yang menyukai musik, menghormati orang yang mendengarkan musik. Jadi mereka tidak minta untuk dimatikan, tapi mereka memilih untuk tidak mendengar. Ya, itu salah satu toleransi yang luar biasa menurut Kak Usmut ya. Kurang tahu menurut teman-teman seperti apa. Nah, dan juga Kak Usmut sering baca komentar-komentar netizen. Contohnya, ketika ada cewek yang berpakaian seksi, membuka aurat, mengumbar-ngumbar aurat,
apa komentar netizen. Seharusnya kita bisa menjaga diri sendiri, kita tahan mata kita alihkan pandangan kita jangan melihat. Bukan orangnya itu kita marahin, kita suruh nutup aurat, tapi kita yang harus menjaga pandangan kita. Nah, ketika kita balik ke video tersebut, ya benar, mereka melakukan sesuai yang komentar biasa yang dikomentarkan oleh netizen. Ketika mereka tidak senang musik, ya mereka memilih tidak mendengar musiknya, bukan musiknya yang mereka matikan. So, logika ini sama sebenarnya. Nah, tapi tadi ketika komentar, ya kita lebih senang untuk menghujat, membuli, menghina dan segala macam. Itu yang lebih senang, mungkin sensasi bagi teman-teman, bagi manusia semua mungkin. Nah, begitu juga misalkan ada orang berpakaian seperti preman, cewek-cewek berpakaian seksi. Contohnya kok cewek seksi terus. Nah, itu yang sering kita lihat. Sering kita lihat tidak. Maksudnya sering lah berada di mana-mana. Ketika ada cewek berpakaian seksi, mengumbar aurat, komentarnya apa? Jangan menilai dari pakaian, nilailah hatinya. Wah, walaupun pakaiannya seperti itu, kita tidak tahu sifatnya, kita tidak tahu hatinya. Yang dinilai hatinya. Nah, tapi ketika ada kebalikannya, misalkan ya, ada seorang muslimah, ukhti berpakaian besar, berjilbab besar, menutup aurat, bahkan pakai cadar menutup mukanya. Apa yang dinilai? Buat apa berpakaian seperti itu? Tidak penting. Jangan berpakaian seperti itu. Kita itu Indonesia, tradisi dan sebagainya. Jangan, yang penting hati kita Islam. Pakaian itu, yang pertama katanya jangan menilai dari pakaian. Tapi ketika ada orang berpakaian seperti itu, kok pakaiannya disalahkan? Ya itulah kita, macam-macam lah tentang kehidupan ini, Masya Allah. Nah, yang ingin Kak Usmut tekankan itu adalah komentar kita. Bijaklah dalam berkomentar, karena kita harus melihat dulu komentar kita ini apa dampaknya buat kita yang berkomentar, apa dampaknya buat orang yang kita komentari, apa dampaknya buat orang yang membaca komentar-komentar kita ini. Apabila itu tidak ada manfaatnya, bahkan itu berdampak negatif, ya sebaiknya jangan komentar dulu lah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, falyakul khairan, berkatalah, ucapkanlah yang baik-baik, komentarlah yang baik-baik, bicarakanlah yang baik-baik. Kalau kita tidak mampu, auliyasmut, maka hendaklah diam, jangan berkomentar. Jadi itu pesan Kak Usmut. Jika teman-teman ingin sharing apapun itu, ya kita bahas bersama. Hendaklah kita melihat dari bermacam sudut pandang, jangan hanya dari sudut pandang kita. Oke, itu dari Kak Usmut. Sekian, si semut sinau seserengan Kak Usmut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.